Adab-adabnya apa nih Bu yang kita perlu ingatkan kembali ya? Betul. Saya yakin sebagian besar anak-anak juga paham ya, sama kita nggak beda jauh ya adabnya belajar tatap muka dengan daring gitu ya. Ini kita ingatkan kembali nih. Betul. Yang pertama nih Bu, apa adabnya Bu? Nah, biasanya pertama boleh dicatat ya. Ya. Yang ke-1 itu adalah mempersiapkan diri ya. Jadi yang seperti kita bahas tadi, apabila diri kita sudah siap mengikuti ya pembelajaran dengan baik, insya Allah lebih fokus dan lebih cepat menyerap materi pembelajaran. Yang kedua Bu Fani. Yang kedua ada menghidupkan kamera gitu, karena tatap muka ini bukan hanya tatap layar ya, tatap muka lewat layar ya, ada betul. Interaksi gitu ya. Jadi karena gue tuh seneng loh kalau kita ngeliat anak ditanya terus jawab gitu. Betul. Ya on kamera ya kan. Terus ngelihat anak kita menjelaskan, mereka mendengarkan gitu loh, senyum gitu, itu penyemangat ya bagi sama pengajar ya, sama halnya mungkin siswa-siswa kita gitu ya juga. Kalau misalnya kebayang nggak sih kalau kalian lagi Zoom gitu ya, tiba-tiba gurunya off kamera gitu, sedih ya. Gurunya ngajar apa enggak kan gitu ya, sama gurunya sama, juga betul. Anaknya ngebelajar enggak gitu kan. Terus on kamera, kalaupun tidak on kamera mungkin karena keterbatasan misal sinyal ya, karena kalau on kamera susah, mintalah izin kendala ya. Jangan yang ditampilin di foto profilnya anime gitu ya. Betul. Siapa namanya tuh Naruto gitu ya kan, aduh ngajar Naruto nih gitu ya kan. Atau kadang-kadang mungkin kesukaan dia dengan hewan ya, jadi kadang-kadang ada harimau manjat gitu ya, gurunya juga bingung, gelinci gitu ya. Betul, kok betul. Ini murid saya berubah gitu ya, pas saya salah ngajar gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita on kamera itu juga salah satu penghargaan diri kita ya, pada diri kita sendiri gitu, bahwa ini saya menampilkan diri saya kayak gitu. Kecuali memang kalau ada kesulitan misalnya, Bu saya mau belajar gitu tapi aduh saya di belakang jadi backgroundnya nggak bagus gitu ya kan, itu masih bisa dikomunikasikan. Jadi paling tidak ada bahasa lah ya, ada komunikasi gitu ya. Begitu. Yang poin ketiga apa? Yaitu mendengarkan dan memberikan respon dengan cepat ketika guru sedang menjelaskan materi. Nah, poin ketiga ini sangat penting ya Bu Fani ya, karena secara tidak langsung memang pembelajaran daring ini sangat-sangat diperlukan keaktifan dari siswanya tersebut ya. Betul. Penilaian sangat kita lihat dari keaktifan siswa. Jadi dengan siswa yang aktif kita bisa menilai siswa tersebut keinginan belajarnya tinggi ya, dan secara tidak langsung tentu saja itu akan mendapat poin plus ya. Insya Allah murid yang aktif maka dia akan mudah menyerap materi dan lebih mengerti. Itu Bu Fan ya. Betul Bu. Nggak mungkin ya kita gurunya ngasih nilai ya kan tanpa muridnya aktif tugas, aktif diskusi saat belajar, aktif bertanya gitu ya kan. Rapot mau diisi apa ya kan, masuk BIM salah BIM jadi apa nggak bisa begitu Mas Mbak gitu. Nilai itu pasti ditentukan dari keaktifan, dari bagaimana interaksi belajar dengan tugas, terus bagaimana tugas-tugas. Karena biasanya anak yang aktif dia akan paham ya tugasnya seperti apa, dia harus menjalaninya, terus batasan tugasnya apa. Kadang-kadang kan kita menemukan anak-anak yang tugas tidak dikumpulkan, bisa jadi dia tidak concern sama pembelajaran daringnya, atau mungkin buka Google Classroom-nya, yang sekarang kan Google Classroom ya, terus buka WA-nya hari itu pagi aja tuh absen gitu ya, terus ghosting hilang. Besok pagi mau absen, nggak taunya chatnya udah numpuk, lupa tuh tugasnya kayak apa. Nah kayak gitu, dengan keaktifan kita belajar gitu ya, memang butuh perjuangan ya. Betul. Tapi niat ya yang ini. Tapi bisa lah ya. Pasti. Baik, poin keempat yaitu bersikap ramah tamah kepada guru. Gimana nih kayaknya ceritanya? Kalau ramah tamah pada guru ini modelnya kayak apa nih? Ramah tamah itu mungkin ya di secara langsung pembelajaran daring
Mungkin dengan contoh menyampaikan salam ya kepada guru, menyapa guru yang akan mengajar, atau apabila gurunya menyapa segera dijawab, direspon. Jadi ya. di WA juga ya. Betul. Kadang-kadang kan masuk gurunya assalamualaikum, diem sunyi, Iya, ini senyap. ada nggak ya muridnya seperti Ya, itu ya, saya Bu, ya? masuk grup apa bagaimana gitu ya. Mengucapkan menjawab salam itu kewajiban ya. Betul. Jadi mau katanya ketemu langsung, mau katanya di WA, kalau sudah ada salam ya kudu dijawab gitu. Poin kelima, ini menggunakan bahasa yang sopan ya. Bahasa yang sopan nih, Terutama kepada guru ya Bu Fani ya. Iya. Jadi harapannya walau memang terkadang bahasa chat itu susah dibacanya ya. Iya betul. Bisa jadi beda ya. Intonasinya kita berbeda-beda. bacaannya. Tergantung perasaan kayaknya. Betul. Jadi harapannya menggunakan bahasa yang sopan kepada guru ini menggunakan bahasa yang baik lah Bu Fania. Jadi tidak tiba-tiba Pak tugasnya mana gitu. Betul. Kan tidak ketus ya Bu ya. Pak tugasnya mana, jangan gitu. Pak apa boleh saya memang sih katanya kok gitu banget, tapi kalau kita berusaha untuk menjaga sopan santun ya, Pak boleh saya tanya tugasnya seperti apa. Betul. Itu kan lebih enak dibandingin Pak tugasnya yang mana ya Pak gitu, atau Pak saya lu udah ngumpulin gitu ya Pak, sepertinya saya sudah mengumpulkan tapi coba saya cek lagi gitu kan. Adalah bahasa adab-adab ya, bahasa-bahasa yang enak gitu ke guru gitu. Sejauh ini mungkin kita belum menerima yang sampai punya pengalaman yang sangat kayaknya menyesakkan jiwa ya, tapi kadang-kadang memang harus diingatkan anak-anak bahasa yang digunakan pada guru dan bahasa yang digunakan pada teman bisa diatur lah ya gitu. Pada teman juga sebenarnya juga mesti jaga-jaga ya. Gitu. Iya, terutama kepada gurunya ya Bu ya. Betul. Oke, insya Allah kalau siswa Albana bagus-bagus Bu Fani, kita jelasin sekali aja insya Allah pada mengerti ya. Poin terakhir yaitu aktif dalam pembelajaran. Jadi yang disampaikan tadi ya. Jadi memang para guru juga pasti sangat melihat keaktifan kalian ya. Jadi keaktifan itu mencerminkan fokus atau tidaknya dan serius atau tidaknya kalian mengikuti pembelajaran itu tersendiri. Begitu ya Bu ya, kira-kira tentang apa etika atau adab-adab siswa selama pembelajaran online. Memang yang menjaga etika ini bukan cuman muridnya saja gitu, bukan para siswa saja. Kami para guru juga berusaha untuk menjaga etika itu gitu ya. Ya salah satu contohnya lah saat kita Zoom ya kan, guru nggak pernah kan ada yang off kamera. Betul. Pasti on. Pasti on. Terus kalau misalnya bertanya di grup gitu ya, pada saat yang memang dalam jam pelajaran dan beliau tidak sibuknya bukan disok-sok sibukin ya, tapi karena kalian harus memahami juga kalau guru itu tidak memegang hanya satu kelas ya. Jadi begitu daring dia juga pegang beberapa kelas. Jadi kalau chat-chat kalian tertumpuk, kalian bisa up lagi gitu ya. Daripada ngomong chat nggak dibalas apa guru apa, jangan kayak gitu. Coba di up lagi gitu, atau japri lah kalau memang urgent bisa lah. Bu, saya tadi nanya ini bisa kayak gini gitu, atau seperti itu gitu ya. Itu yang juga harus dijaga. Baik anak-anakku, ada video ya? Ada video yang mengingatkan bagaimana perjuangan yang ini sih dosen ya. Iya, kita cari contoh dari dosen ya, Bu ya. Kurang lebih sebenarnya kita sama-sama juga sama pengajar, betul. Berikut ya video perjuangan seorang pengajar ya. Pengajar. Mari kita lihat. Dalam hidupku kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu Ayah di saat ku kehilangan arah. Aku hanya mengingatmu Ayah, jika aku telah jauh darimu, aku
Ini nggak beda jauh dengan kami ya, sama seperti kalian yang tertatih-tatih dengan daring, tapi kan kita sudah punya pengalaman 1 tahunan lebih ya, 2 semester lebih untuk daring ya. Jadi kami pun terus berinovasi gitu, berusaha untuk mempelajari segala aplikasi problematika yang menghadapi kendala-kendala gitu ya. Kami berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu ya. Jadi sama seperti kalian, kalau kalian berusaha belajar belajar sebaik mungkin, kami juga berusaha untuk memberikan yang terbaik. Buktinya salah satunya kita berusaha untuk mempermudah kalian ya, tidak hanya dengan WA, dengan Zoom, tidak dengan GC ya, Google Classroom, tapi kita juga berusaha dengan aplikasi ya, Bu Putri ya kita berusaha untuk mempermudah belajar mengajar ya, salah satunya seperti itu. Baik, bisa dilihat di video tadi Bu Fani ya, itu seorang pengajar ya. Umurnya berapa Bu? Umurnya 70-an ya. Nah, di situ diceritakan di video tersebut mengajar via Zoom. Tetapi semua off camera ya, hanya ada beberapa saja yang on camera. Itu cukup miris ya Bu ya kalau kita lihatnya. Kitanya juga gimana ya Bu Putri, seorang pengajar yang sudah semangat ya, gitu. Malah off camera. Jadi kita nih nggak tahu nih anak memperhatikan apa tidak, seperti ngerti itu ya. Ngerti atau tidak. Padahal seperti yang Bu Fani sampaikan tadi ya, memang banyak media yang akan kita gunakan, mungkin Zoom ya, entah itu WhatsApp. Bahkan sekolah kita Albana School itu mempersiapkan aplikasinya sendiri ya Bu ya. Luar biasa keren ya. Kita nanti menggunakan aplikasi Great School ya. Iya. Albana School. Dia dari Great School, di situ insya Allah sudah disediakan aplikasi yang memang mempermudah ya, memfasilitasi pembelajaran daring kita, seperti itu ya Bu Fani ya. Jadi semua gitu ya, kalau kalian bilang aduh bosen nih udah 1 tahun ini loh kita daring gitu ya, wajar sih, normal gitu ya. Kita para guru juga seperti itu, tapi kita tahu gitu ya, keadaannya memang tidak memungkinkan, belum memungkinkan untuk tatap muka gitu lah. Jadi ya sabar dulu gitu lah, kita hadapilah, kita jalani ini bersama, bukan kalian sendiri yang menghadapinya ya, kita bersama-sama gitu, kalian, kami gitu, kita bersama-sama menghadapi keadaan saat ini gitu, untuk memberikan yang terbaik buat diri kalian dan buat bangsa inilah. Tinggi sekali kayaknya ya bahasanya ya, tapi memang tujuan kita salah satu itu ya, karena kita belajar kan bukan cuma buat diri kita aja ya gitu. Kenapa kita adab-adab ini harus terpenuhi seperti yang disebutin sama Bu Putri, karena memang yang kita cari adalah keberkahan dari ilmu ini gitu. Betul sekali ya. Keberkahan dari ilmu ini, nanti kalau ilmunya berkah, apapun yang kita kerjakan kan jadi kan lebih mudah gitu. Insya Allah. Nah, aku murid dalam menuntut ilmu itu memang sudah sempatasnya memiliki adab ya. Harapannya dari apa yang kita bahas tadi ya Bu Fani ya, bisa kalian terapkan dengan baik ya, untuk mengawali pembelajaran daring ini hingga usai nanti, seperti itu ya. Hingga kita bisa bertatap muka kembali ya Bu Fani ya. Betul sekali. Serta harapannya dari kami para guru, kalian itu meniatkan bahwa menuntut ilmu itu entah secara online maupun tatap muka, itu adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan begitu ya, dengan niat yang lurus seperti itu, maka kita insya Allah akan mendapatkan keberkahan dan tentunya selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan bahasan kali ini ya. Tentunya masih banyak bahasan-bahasan lainnya ya, tentu Bu saja. Putri, tapi ya kita akan bertemu di podcast kita selanjutnya ya Bu ya. Yang lainnya. Baik, mungkin untuk podcast kali ini kita akhiri ya Bu Fani ya. Betul Bu. Kurang masih banyak ya. Banyak. Kayaknya kita pengen ngobrol terus ya. Tapi kita batasi dulu sampai sini ya Bu ya, supaya nggak bosan ya Bu. Nggak bosan dan terserap lah ya
jadi begini ya adab yang harus dilakukan. Jadi kita harus kayak gini nih gitu Betul. ya. Nah, ternyata daring juga belajar gitu ya, ada adabnya. Oke, mungkin cukup ya Bu Fani ya? Ya, siap. Apa mau dirangkum dulu, Bu? Sudah cukup ya. Cukup sepertinya. rangkumannya ya. Oke, siap. Baik anak-anakku, cukup sekian dari kita, dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ibu Rinda Putri Fani. Dan saya Tiffany Bungki. Mohon pamit undur. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.